Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna, NIM dia 112116116. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan cangkang buah bintaro atau Cerbera manghaslin menjadi karbon aktif sebagai adsorben untuk menurunkan kadar asam lemak bebas pada crude palm oil dengan variasi suhu karbonisasi dan kecepatan pengadukan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Wifi Nadia Yvontianti SSIMN dan Ibu Sri Rezeki SSIMSC, serta kepada dosen penguji Bapak Syahrul Khairi SSIMN dan Ibu Rinjani Ratih Rakasiwi STMT. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini. Indonesia merupakan negara terbesar penghasil minyak sawit mentah atau CPO. Sebagian besar CPO masih diekspor sebagai bahan mentah dan selebihnya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng, margarin, sabun, dan biodiesel. Minyak sawit mentah atau CPO masih mengandung senyawa seperti asam lemak bebas, fosfat, pigmen, bau, air, dan sebagainya. Kualitas CPO dapat ditingkatkan dengan menghilangkan pengotor-pengotor yang terkandung dalam minyak. Salah satu parameter yang digunakan sebagai standar kualitas minyak kelapa sawit adalah kandungan asam lemak bebas. Kandungan asam lemak bebas yang tinggi dapat merusak kualitas minyak karena dapat menyebabkan bau tengik, perubahan rasa dan warna, serta dapat menurunkan kandungan gizi dalam minyak. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingginya kadar asam lemak bebas yaitu tingkat kematangan buah yang terlalu tinggi, keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah, dan penumpukan buah kelapa sawit yang terlalu lama. Adapun kriteria uji CPO dapat dilihat pada tabel, di mana untuk kandungan ALB memiliki syarat mutu maksimal 5%. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam penurunan kadar asam lemak bebas pada CPO adalah metode adsorpsi menggunakan karbon aktif sebagai adsorben. Metode adsorpsi menggunakan karbon aktif merupakan salah satu cara yang paling umum digunakan dalam proses pemurnian. Hal ini dikarenakan biaya yang murah, metode yang sederhana dan mudah dilakukan serta cocok untuk zat yang beracun. Karbon aktif dapat dibuat dari bahan baku berupa cangkang. Pemanfaatan cangkang sebagai karbon aktif masih perlu dikembangkan untuk mengeksplorasi bahan baku cangkang yang berpotensi baik, itu dalam hal jumlah bahan baku maupun kualitasnya. Penelitian ini memanfaatkan cangkang buah bintaro sebagai karbon aktif. Tanaman bintaro termasuk tumbuhan mangrove yang berasal dari daerah tropis di Indonesia. Bintaro merupakan salah satu limbah biomasa dengan kandungan lignin sebesar 58,2% dan selulosa sebesar 41,8%, sehingga berpotensi sebagai bahan baku karbon aktif. Untuk komponen dari buah bintaro, di mana untuk cangkang mengandung lignin sebesar 30,25% dan selulosa sebesar 52,59%. Salah satu cara untuk mengelola buah bintaro adalah dengan mendaur ulang buah bintaro menjadi karbon aktif. Penggunaan buah bintaro menjadi karbon aktif dapat meningkatkan nilai ekonomisnya karena tanaman bintaro selama ini hanya digunakan sebagai tanaman penghijau dan penduduk kota yang belum banyak dimanfaatkan. Kemampuan karbon aktif dalam menyerap terjadi karena terbentuknya pori-pori pada karbon akibat proses karbonisasi yang kemudian dilanjutkan dengan proses aktivasi, di mana karbonisasi atau pengarangan merupakan proses pemanasan bahan baku pada suhu tertentu dengan jumlah oksigen yang terbatas. Sedangkan untuk aktivasi, bertujuan untuk memperbesar pori-pori karbon dengan cara memecah ikatan hidrokarbon atau mengoksidasi molekul-molekul pada permukaan karbon. Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan karbon aktif dari cangkang buah bintaro dalam absorpsi asam lemak bebas pada minyak sawit mentah atau CPO dengan variasi suhu karbonisasi dan kecepatan pengadukan. Yang berikutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana pengaruh variasi suhu pada proses karbonisasi terhadap karakteristik adsorben cangkang buah bintaro berdasarkan analisis kadar abu, kadar air, kadar zat menguap, dan kadar karbon terikat serta analisis instrumen FTIR dan GSA. Yang kedua, bagaimana pengaruh kecepatan pengadukan adsorben cangkang buah bintaro terhadap penurunan asam lemak bebas pada minyak sawit mentah atau CPO. Yang berikutnya, tujuan penelitian. Tujuan dilakukan penelitian ini yang pertama, untuk
Untuk mengetahui pengaruh variasi suhu pada proses karbonisasi terhadap karakteristik adsorben cangkang buah bintaro berdasarkan analisis kadar abu, kadar air, kadar zat menguap, dan kadar karbon terikat serta analisis instrumen FTIR dan GSA. Yang kedua, mengetahui pengaruh variasi kecepatan pengadukan adsorben cangkang buah bintaro terhadap penurunan asam lemak bebas pada minyak sawit mentah atau CPO. Yang berikutnya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu pemanfaatan buah bintaro. Yang pertama penelitian dilakukan oleh Ramadiansa dan Cahyani pada tahun 2019 dengan adsorben yang digunakan tempurung buah bintaro yang diaplikasikan untuk karakterisasi karbon aktif. Hasil yang diperoleh kadar air sebesar 0,39%, kadar abu 0,3%, kadar zat menguap 6,98%, kadar karbon terikat 93,12%, daya serap iodium 818,65 mg per gram, dan daya serap benzen 2,31%. Untuk hasil FTIR diperoleh OH, CO, C rangkap 2, dan CH. Kemudian penelitian yang kedua dilakukan oleh Margarita et al. Tahun 2017. Adsorben yang digunakan kulit buah bintaro yang diaplikasikan sebagai adsorben ion logam mangan. Hasil yang diperoleh, derajat keasaman pada pH 2 dengan jumlah ion logam mangan terabsorpsi sebesar 9,689 mg per liter. Waktu kontak absorpsi ion logam mangan pada 90 menit terabsorpsi sebesar 9,414 mg per liter. Konsentrasi absorpsi ion logam mangan pada 100 mg per liter terabsorpsi sebesar 30,294 mg per liter. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Hendra et al. Tahun 2015 dengan adsorben yang digunakan cangkang buah bintaro yang diaplikasikan untuk peningkatan kualitas air minum. Dengan hasil yang diperoleh, kadar air 9,98%, kadar zat terbang 9,16%, kadar abu 12,45%, kadar karbon terikat 78,4%, daya serap iod 784,498 mg per gram, daya serap benzena 17,73%, dan daya serap biru metilen 127,705 mg per gram. Penurunan kadar Fe 100% dan mangan 86,94%. Tinjauan pustaka yang kedua yaitu penurunan kadar asam lemak bebas dengan metode adsorpsi. Penelitian pertama dilakukan oleh Hermanti et al. Tahun 2019 dengan adsorben yang digunakan batang pisang diaplikasikan sebagai bioadsorben dalam pengolahan minyak sawit mentah atau CPO. Hasil yang diperoleh, massa bioadsorben optimum 8 gram, kadar FFA yang terserap 9,142%. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Iva et al. Tahun 2018. Adsorben yang digunakan yaitu zeolit dan bioarang sekam padi yang diaplikasikan untuk penurunan kadar asam lemak bebas. Hasil yang diperoleh, sekam padi 35% dengan kadar FFA 5,36% dan kadar air 0,02%. Untuk zeolit 30% dengan kandungan FFA 5,85% dan kadar air 0,11%. Penelitian ketiga dilakukan oleh Royana et al. Tahun 2013 dengan adsorben yang digunakan batang jagung yang diaplikasikan untuk penurunan angka peroksida dan asam lemak bebas. Hasil yang diperoleh, penurunan angka peroksida teraktivasi H2SO4 10% dan HNO3 1 molaritas mencapai 9,53% dan 14,12%. Untuk penurunan kadar ALB teraktivasi H2SO4 20% dan HNO3 1 molar mencapai 8,65% dan 8,63%. Untuk tinjauan pustaka yang ketiga yaitu pengaruh hasil adsorpsi berdasarkan variasi suhu karbonisasi. Dengan penelitian yang pertama dilakukan oleh Erawati dan Helmi tahun 2018 dengan adsorben yang digunakan serbuk gergaji kayu jati yang diaplikasikan untuk karakteristik karbon aktif dengan suhu yang digunakan 300, 350, 400, dan 450 derajat Celcius. Hasil yang diperoleh suhu optimum 450 derajat Celcius dengan rendemen sebesar 39,12%, kadar air 1,93%, kadar abu 9,8%, kadar zat menguap 7,9%,
kadar karbon terikat 80,36%, dan daya serap terhadap iodin 825,05 mg per gram. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Desi et al. Tahun 2015 dengan adsorben cangkang kulit buah karet yang diaplikasikan untuk daya serap terhadap larutan metilen blue dan iodium dengan suhu yang digunakan 300, 400, 500, dan 600 derajat Celcius. Hasil yang diperoleh untuk suhu 500 derajat Celcius, daya serap iodium tertinggi yaitu 592,86 mg per gram, dan untuk suhu 600 derajat Celcius diperoleh daya serap metilen blue tertinggi 14,13 mg per gram. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Siahaan et al. Tahun 2013 dengan adsorben yang digunakan sekam padi. Aplikasi yaitu untuk karakteristik karbon aktif dengan suhu yang digunakan 400, 500, dan 600 derajat Celcius. Hasil yang diperoleh adalah suhu optimum 400 derajat Celcius selama 120 menit dengan kadar karbon terikat sebesar 41,3%, kadar air 6,1%, kadar abu 32,6%, dan kadar zat menguap sebesar 20,5%. Tinjauan pustaka yang keempat yaitu pengaruh hasil adsorpsi berdasarkan variasi kecepatan pengadukan. Penelitian pertama dilakukan oleh Hardianti et al. Tahun 2019 dengan adsorben yang digunakan ampas sagu. Diaplikasikan untuk menganalisis mutu minyak goreng bekas dengan kecepatan skala 3, 4, 5, 6, dan 7. Hasil yang diperoleh penurunan tingkat kekeruhan minyak pada skala 5 selama 60 menit sebesar 2,43 NTU, kadar air 0,12%, dan bilangan asam 1,16 mg KOH per gram. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Putri et al. Tahun 2015 dengan adsorben yang digunakan lempung maradan dengan diaplikasikan untuk menganalisis penurunan bilangan peroksida dari CPO dengan kecepatan pengadukan yang digunakan 150, 300, dan 500 rpm. Hasil diperoleh kecepatan optimum yaitu pada 300 rpm dengan bilangan peroksida yang terserap sebesar 15,6 mili-ekuivalen per kilogram. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Bahri tahun 2013 dengan adsorben yang digunakan tepung langkuas. Diaplikasikan untuk meningkatkan mutu minyak kopra dengan kecepatan pengadukannya digunakan 150, 200, dan 250 rpm. Hasil yang diperoleh yaitu pada kecepatan optimum 150 rpm dengan kadar asam lemak bebas sebesar 2,94% dan bilangan peroksida 7,94 mili-ekuivalen per gram. Berikutnya hipotesis. Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka, dan dasar teori, maka diperoleh hipotesis yang pertama. Suhu dapat mempengaruhi hasil karbonisasi cangkang buah bintaro, sehingga jika dilakukan variasi suhu karbonisasi, maka diduga akan didapatkan karakteristik karbon aktif yang berbeda dari kadar abu, kadar air, kadar zat menguap, kadar karbon terikat, serta analisis instrumen FTIR dan GSA. Yang kedua, pengadukan dapat mempengaruhi interaksi antar molekul antara adsorbat dan adsorben, sehingga pengaruh variasi kecepatan pengadukan akan memberi hasil adsorpsi yang berbeda. Semakin cepat kecepatan pengadukan adsorben cangkang buah bintaro terhadap penurunan asam lemak bebas pada minyak sawit mentah, maka diduga akan semakin banyak jumlah adsorben yang terserap. Berikutnya, metode penelitian, di mana alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ayakan 100 mesh, buret, corong, desikator, Erlenmeyer, furnace, glass beaker, hotplate, kertas saring, magnetic stirrer, oven, pengaduk, pH meter digital, pipet tetes, pipet volume, spatula, statif, dan termometer. Untuk bahan-bahan yang digunakan, yang pertama yaitu alkohol 96%, aquades, cangkang buah bintaro, larutan H3PO4 10%, indikator fenolftalin atau indikator PP, minyak sawit mentah atau CPO, dan NaOH 0,1 normalitas. Metode penelitian yang berikutnya itu pembuatan karbon aktif dari cangkang buah bintaro, di mana buah bintaro dipisahkan antara daging buah, cangkang, dan biji. Kemudian, cangkang buah bintaro dibersihkan dan dipotong kecil-kecil dan dijemur selama 5 hari di bawah sinar matahari. Kemudian setelah cangkang buah bintaro kering, dihaluskan hingga ukuran 80 mesh dan diperoleh serbuk cangkang buah bintaro.
Serbuk cangkang buah bintaro ditimbang dan dimasukkan ke dalam gelas crucible. Kemudian dikarbonisasi dengan variasi suhu karbonisasi 300, 400, 500, dan 600 derajat Celcius selama 60 menit. Kemudian dilakukan penghalusan dan diayak dengan ayakan 100 mesh. Karbon cangkang buah bintaro kemudian dilakukan uji karakteristik berdasarkan SNI dan dianalisis menggunakan instrumen FTIR dan GSA. Selanjutnya untuk aktivasi, karbon cangkang buah bintaro diambil sebanyak 35 gram, direndam dalam 175 ml larutan H3PO 40% selama 60 menit. Kemudian disaring dengan kertas saring, dicuci dengan aqua hingga pH netral, dikeringkan menggunakan oven selama 3 jam. Diperoleh karbon aktif cangkang buah bintaro yang kemudian dianalisis kembali menggunakan instrumen FTIR dan GSA. Untuk analisis karakterisasi setelah karbonisasi, yang pertama yaitu kadar abu, di mana karbon cangkang buah bintaro ditimbang sebanyak 1 gram dan dimasukkan ke dalam crucible, dilakukan pemanasan pada suhu 800 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang hingga berat konstan. Hasil yang diperoleh dilakukan perhitungan kadar abu di mana berat sampel setelah pembakaran dibagi dengan berat sampel awal, dikali dengan 100%. Analisis yang kedua yaitu kadar air, di mana karbon cangkang buah bintaro ditimbang sebanyak 1 gram dan dimasukkan ke dalam crucible, kemudian di oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam, kemudian ditimbang hingga berat konstan. Hasil yang diperoleh dilakukan perhitungan kadar air di mana berat sampel sebelum dikurang dengan sesudah karbonisasi, dibagi dengan berat sampel awal dikali 100%. Analisis yang ketiga itu kadar zat menguap, di mana karbon cangkang buah bintaro ditimbang sebanyak 1 gram dan dimasukkan ke dalam crucible, kemudian dilakukan pemanasan pada suhu 950 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian didinginkan dalam desikator selama 10 menit dan ditimbang hingga berat konstan. Hasil yang diperoleh dilakukan perhitungan kadar zat menguap di mana berat sampel yang hilang dibagi dengan berat sampel awal dikali 100%. Analisis yang keempat itu kadar karbon terikat, di mana dilakukan perhitungan kadar karbon terikat yaitu 100% dikurang dengan kadar abu yang ditambah dengan kadar zat menguap. Selanjutnya adsorpsi kadar asam lemak bebas pada CPO, di mana CPO dipanaskan sebanyak 50 ml hingga suhu 70 derajat Celcius, kemudian ditambah dengan karbon aktif sebanyak 5 gram, diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 60 menit dengan variasi kecepatan pengadukan yaitu 150, 300, 450, 600, dan 750 rpm. Kemudian disaring dengan kertas saring. Untuk CPO hasil adsorpsi dilakukan analisis kadar ALB. Dalam penentuan kadar asam lemak bebas, CPO diambil sebanyak 5 gram dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambah sebanyak 50 ml alkohol 96% dan ditambah dengan indikator fenolftalin sebanyak 2-3 tetes dan dititrasi dengan larutan standar NaOH 0,1 normalitas. Hasil yang diperoleh dihitung kadar ALB, di mana 25,6 dikali volume NaOH dikali normalitas NaOH dibagi berat minyak dikali 100%. Berikutnya pembahasan, di mana dalam pembuatan karbon aktif cangkang buah bintaro diawali dengan proses preparasi yang dilakukan melalui proses dehidrasi dan karbonisasi. Buah bintaro yang dipilih adalah buah yang sudah tua, yaitu berwarna kemerahan. Buah bintaro yang digunakan diambil di Jalan Karangan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Buah bintaro yang diperoleh dipisahkan antara daging, buah, cangkang, dan biji. Selanjutnya, cangkang buah bintaro dipotong kecil-kecil dan dijemur di bawah sinar matahari selama 5 hari. Cangkang buah bintaro yang telah kering dihaluskan menggunakan alat hammer mill sehingga ukuran yang diperoleh sekitar 80 mesh. Kemudian cangkang buah bintaro selanjutnya diproses menjadi karbon melalui proses karbonisasi. Proses karbonisasi pada penelitian ini dilakukan dengan variasi suhu karbonisasi yaitu 300 derajat Celcius, 400 derajat Celcius, 500 derajat Celcius, dan 600 derajat Celcius. Pemilihan variasi suhu berdasarkan pada teori yang menyatakan bahwa suhu yang tinggi dapat memutuskan ikatan karbon. Selain itu, pemilihan suhu dinyatakan bahwa tahap pemurnian karbon terjadi pada suhu 400 hingga 600 derajat Celcius, sehingga dipilih rentang suhu pada tahap penguapan lignin yaitu 300 sampai 600 derajat Celcius.
Untuk hasil karbonisasi dapat dilihat pada gambar, yaitu dari suhu 300, 400, 500, dan 600 derajat Celcius terjadi perubahan fisik di mana sebelum dikarbonisasi cangkang buah bintaro berwarna coklat dan setelah dikarbonisasi berwarna hitam yang merupakan salah satu ciri khas dari karbon. Hasil karbonisasi pada suhu 300 di mana di atas karbon masih terdapat cangkang buah bintaro berwarna kecoklatan pada beberapa crucible. Sedangkan untuk suhu 400 derajat Celcius diperoleh karbon berwarna hitam. Sedangkan hasil karbonisasi pada suhu 500 derajat Celcius dan 600 derajat Celcius terdapat abu di bagian atas karbon. Hal ini terjadi karena banyaknya ikatan karbon yang terputus akibat dari suhu karbonisasi yang terlalu tinggi, yaitu pada suhu 500 dan 600 derajat Celcius. Analisis FTIR dilakukan setelah proses karbonisasi untuk mengetahui gugus fungsi yang terkandung pada karbon yang diperoleh. Analisis FTIR menunjukkan adanya vibrasi dari setiap gugus yang terbentuk. Berdasarkan hasil FTIR, diketahui terjadi perubahan puncak serapan bilangan gelombang pada karbon dengan variasi suhu yang berbeda, di mana hasil FTIR menunjukkan adanya puncak serapan yang mengindikasikan gugus fungsi OH yang muncul pada karbon suhu 300, 400, 500, dan 600. Hasil FTIR juga menunjukkan adanya puncak serapan yang mengindikasikan gugus fungsi CH. Namun, gugus fungsi ini hanya muncul pada karbon suhu 300 dengan bilangan gelombang 2922,15 per cm. Peningkatan suhu juga menyebabkan terbentuknya serapan baru pada suhu karbonisasi 400, 500, 600 yang mengindikasikan gugus fungsi C-3. Hasil FTIR juga menunjukkan adanya puncak serapan yang mengindikasikan keberadaan gugus fungsi C-2O yang muncul pada karbon suhu 300 dan 400, di mana gugus C-2O merupakan gugus khas yang terdapat pada karbon aktif dan menunjukkan bahwa cangkang buah bintaro membentuk zat aktif karbon. Analisis FTIR juga menunjukkan adanya puncak serapan pada suhu 300, 400, 500, dan 600 yang mengindikasikan gugus fungsi C-2. Gugus C-2 menunjukkan adanya peningkatan kadar karbon. Kemudian, pada suhu 300 dan 400 terdapat puncak serapan yang mengindikasikan adanya gugus fungsi CO dan CH. Alkena. Selanjutnya, uji karakteristik karbon pada suhu 300, 400, 500, dan 600. Karbon cangkang buah bintaro dikarakterisasi untuk mengetahui sifat dasar karbon hasil karbonisasi yang kemudian akan dibandingkan dengan SNI. Adapun karakterisasi karbon pada penelitian ini ditentukan dengan beberapa perlakuan, yaitu penentuan rendemen, kadar abu, kadar air, kadar zat menguap, dan kadar karbon terikat. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel, di mana dari hasil penentuan yang dilakukan, diperoleh suhu 400 derajat Celcius yang menghasilkan rendemen dan karakterisasi karbon cangkang buah bintaro yang terbaik yang sesuai dengan standar nasional Indonesia, yaitu rendemen yang diperoleh 37,28% dengan kadar abu 2,91%, kadar air 8,65%, kadar zat menguap 20,95%, dan kadar karbon terikat sebesar 76,14%. Suhu terbaik yang diperoleh kemudian dilanjutkan dengan aktivasi. Adapun aktivasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah aktivasi kimia menggunakan larutan H3PO4 10%. Cangkang buah bintaro yang setelah diaktifasi dianalisis menggunakan FTIR yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan gugus fungsi pada cangkang buah bintaro antara sebelum diaktifasi dan setelah diaktifasi dengan larutan H3PO4. Hasil analisis FTIR menunjukkan bahwa cangkang buah bintaro sebelum dan setelah aktivasi memiliki puncak serapan yang berbeda. Karbon aktif cangkang buah bintaro menghasilkan puncak serapan baru, yaitu gugus fungsi CH alkana yang muncul pada bilangan gelombang 1417,65 per cm dan CH keluar bidang. Selanjutnya, analisis GSA atau Gas Sorption Analyzer dilakukan untuk mengetahui luas permukaan, volume pori, dan ukuran pori karbon cangkang buah bintaro sebelum dan setelah diaktifasi menggunakan H3PO4. Dapat dilihat hasil GSA di mana sebelum diaktifasi
Luas permukaan yang diperoleh sebesar 19,493 meter persegi per gram. Dan volume total pori sebesar 0,006684 cm kubik per gram. Kemudian, ukuran jari-jari pori yang diperoleh 22,2678 angstrom dan energi absorpsi yang diperoleh 3,106 kJ per mol. Untuk karbon setelah deaktivasi diperoleh luas permukaan sebesar 31,005 meter persegi per gram. Untuk volume total pori yang diperoleh 0,01302 cm kubik per gram dan ukuran jari-jari pori yang diperoleh sebesar 12,6369 angstrom dan energi absorpsi yang diperoleh 5,895 kJ per mol. Selanjutnya, penentuan kadar asam lemak bebas dilakukan untuk mengetahui jumlah ALB yang terdapat dalam CPO. Berdasarkan proses penurunan kadar ALB dengan variasi kecepatan pengadukan yang telah dilakukan, diperoleh kecepatan pengadukan optimum yaitu sebesar 450 rpm, di mana ALB awal sebesar 4,97% menjadi ALB yang akhir sebesar 3,51% dengan selisih penurunan 1,46% dan efisiensi terabsorpsi sebesar 29,38%. Untuk mekanisme reaksi absorpsi, di mana reaksi yang terjadi dalam proses absorpsi melibatkan salah satu situs aktif dari karbon aktif yaitu gugus karbonil, di mana atom O yang memiliki keelektronegatifan sehingga berinteraksi dengan gugus hidroksil yang ada pada ALB dan membentuk suatu ikatan hidrogen. Apabila sisi aktif dari karbon aktif telah berikatan secara keseluruhan, gugus hidroksil akan mengisi pori karbon aktif sehingga ruang dalam pori terisi sepenuhnya. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, pemilihan variasi suhu pada karbonisasi mempengaruhi hasil rendemen dan karakterisasi karbon cangkang Babintaro yang dihasilkan. Suhu karbonisasi yang diperoleh yaitu 400 derajat Celcius, di mana merupakan suhu optimum karena hasil rendemen dan karakterisasi memenuhi SNI, di mana rendemen yang dihasilkan sebesar 37,28%, kadar abu sebesar 2,91%, kadar air sebesar 8,65%, kadar zat mudah menguap sebesar 20,95%, dan kadar karbon terikat sebesar 76,14%. Dan hasil FTIR karbon aktif dalam penelitian ini memiliki pola serapan dengan jenis ikatan OH, C-2O, C-2, CO, dan CH. Untuk hasil GSA karbon aktif pada penelitian ini termasuk dalam ukuran pori mikropori, karena ukuran jari-jari pori kurang dari 20 angstrom yaitu 12,6369 angstrom atau 1,26369 nanometer. Kesimpulan yang kedua yaitu kecepatan pengadukan dalam penurunan ALB pada CPO menggunakan karbon aktif cangkang Babintaro diperoleh kecepatan pengadukan yang optimum pada kecepatan 450 rpm selama 1 jam. Dari ALB awal 4,97% menjadi 3,51% dengan selisih penurunan 1,46% dan efisiensi terabsorpsi sebesar 29,38%. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.